Sampurasun wargi Jabar. Yuk kita lihat proses pemasangan lapisan lin konkrit atau LC sebelum pemasangan U-Ditch di ruas Jalan Cikunir, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Lapisan lin konkrit ini punya peran penting banget loh. Lin konkrit berfungsi sebagai lantai kerja yang rata dan stabil untuk memastikan saluran terpasang sesuai elevasi rencana. Selain itu, lin konkrit juga mencegah tercampurnya tanah dengan beton, sekaligus membantu menyalurkan beban saluran ke tanah dasar secara merata. Dengan adanya lapisan lin konkrit, kualitas dan keawatan konstruksi saluran jadi lebih terjamin. Jadi, mari bersama-sama kita dukung pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkualitas untuk Jawa Barat. Dengan pengambilan air bawah tanah dengan jumlah yang sangat tinggi setiap hari, punya efek nggak bagi tersediaan air buat masyarakat sekitar, termasuk juga debit sungai? Kalau sampai saat ini dari data yang neraca kita punya itu tidak ada pengaruhnya, karena masih surplus. Oke, masih surplus. Mungkin boleh menambahkan sedikit kan dari Pak Karyanto, karena nggak cuma pengambilan tapi juga konservasi dilakukan kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita tuh kadang perlu melihat dari sisi yang lebih besar. Biasanya kan kita melakukan studi itu berdasarkan di area yang kita sebut dengan watershed atau daerah aliran sungai kan. Nah, daerah aliran sungai contohnya di kita yang di itu apa namanya daerah Cipunegara. Nah, dari berbagai studi memang kalau kita lihat pemakaian air ya, memang 80% itu pemakaian airnya itu dipakai kurang lebih untuk untuk pertanian ya. Kemudian kurang lebih 7% itu kurang lebih sekitar 7-15% itu untuk kebutuhan domestik, rumah tangga dan sebagainya. Nah, dari studi kita sebenarnya pemakaian yang dipakai oleh kita di Aqua itu kurang dari 1% dari air yang ada di das itu, sehingga dari studi itu sebenarnya kurang dari 1% itu memang impactnya pasti sangat kecil dari total kebutuhan air di sekitar. Nah, mungkin izin saya tambahkan satu lagi yang tadi sampaikan Pak Aswar, kita perlu menjaga keberlanjutan dari sumber air itu, sehingga kita lakukan inisiatif konservasi di daerah resapan air yang memang dari studi itu kita tahu sebenarnya air yang keluar dari di daerah Dramaga itu sebenarnya daerah resapannya itu di mana, itu kita sebenarnya sudah tahu. Nah, itu yang kita lakukan inisiatif konservasi, penanaman pohon, pembangunan sumber resapan atau rorak dan lain sebagainya, yang itu juga kita hitung kira-kira berapa air yang meresap. Memang harapannya adalah jumlah air yang meresap yang dilakukan oleh inisiatif kita itu harus sama dengan air yang kita ambil. Nah, itu yang kita lakukan juga validasi dengan BRIN. Oke. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah saya kan orang situ, Pak. Ya, siap. Penambangan di situ saya tutup ya semua. Ya. Itu loh, sudah clear itu nggak boleh. Kenapa saya tutup? Karena bencana nggak pernah berhenti. Ya. Kan gunungnya ditebasin pakai nanam kopi dulu. Terus kemudian ada pesawahan sebagian, ada tambang, gitu loh. Nah, sehingga kan daerah situ sekarang menjadi daerah yang rawan banjir dan longsor yang dulu tidak pernah terjadi. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah bahwa apakah longsor yang terjadi di mata air Aqua yang menimbulkan 2 korban jiwa ya, itu ada relevansi nggak dengan pengambilan air? Tidak ada. Penyebab longsornya apa? Jadi penyebab longsornya itu memang terjadi curah hujan waktu itu sangat ekstrim. Jadi sangat ekstrim dan di atas itu sebenarnya sawah. Nah, sekarang si sawah ini itu udah bebannya udah terlalu besar dan memang kita sudah melihat kajian itu bahwa di sana di di lereng itu plastisitas tanahnya itu sangat tinggi, jadi dia mudah sekali, jadi nggak ngiket gitu. Kalau penyebabnya adalah sawah dan sudah diprediksi oleh Aqua bahwa itu akan bisa mengakibatkan longsor, kenapa sawahnya tidak dibebaskan kemudian dihutankan?
kan sedikit, hanya 3 hektaran. Kenapa itu tidak menjadi fokus dibebaskan dan dihutankan sampai hari ini loh? Walaupun hari ini saya mengambil keputusan Pemprov bebasin dan Pemprov hutankan, tetapi pertanyaan saya, Aqua kenapa milih CSR di tempat lain, recovery di tempat lain, kenapa tidak milih recovery lingkungan yang menjadi sumber air? Ini pertanyaan kritis. Kalau Bapak dipanggil DPR pasti tanyanya itu, karena saya mantan anggota DPR. Gitu loh. Kenapa tidak itu lakukan? Sebenarnya ini Bang KDM menambahkan sedikit. Jadi memang kita ada satu studi tadi ya, memang potensi sawah itu sangat berbahaya gitu kan, sehingga waktu itu kan juga itu punya perorangan, terus kita juga belum tentu juga mereka mau dibeli itu kan. Jadi dibelilah kalau harganya cukup. Akhirnya kami punya inisiatif, jadi yang di atas itu coba kita buat saluran air Pak Eri. Jadi saluran air biar air itu bisa mengalir ke samping. Biaya bikin saluran air dan proyek lebih mahal daripada beli tanah. Saya tanya, saya tanya, bangun saluran itu turap segala macam habis nggak 1,5 miliar? Iya Pak. Beli sawah itu 3 hektar 1,5 miliar udah dijual Pak. Nah itu loh Pak, kan Masukannya. ya, Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. kan gitu loh. Iya. Saya ini orang yang tukang mitigasi bencana. Jadi saya itu selalu lebih baik keluar mahal tapi tidak berbencana daripada keluar murah bencana. Nah, yang terakhir pesan saya, karena ini kan perusahaan yang berada di Jawa Barat, gitu loh. Kemudian saya termasuk dan sekeluarga saya, tamu-tamu saya termasuk menggunakan air yang Bapak punya. Termasuk Pemda Provinsi Jawa Barat menggunakan air yang Bapak punya. Karena apa? Karena beli air mineral itu semuanya bilangnya beli Aqua. Ini harus dijawab. Teman saya telepon saya, nggak usah sebut namanya. Kang Didi pakai minum air apa? Aqua. Botolnya apa? Biru. Dia telepon. Itu adalah air dengan standar terendah kan? Salah ya? Salah. Itu standar terendah kan, jangan gitu. Bener Tapi nggak? izin menjelaskan. Boleh. Ya. Kan Nah, ini gosip kan Pak? Saya termasuk yang ditelepon. karena kebetulan saya juga bawa ini botol apa sebagai contoh aja kan. Apa namanya? Jadi kenapa warnanya biru gitu ya? Karena sebenarnya kemasan-kemasan botol Aqua itu mengandung bahan recycle. Jadi bahan daur ulang. Sehingga memang, tapi kan persepsi publik masih melihat bahwa bahan daur ulang itu kotor, kemudian tidak hygiene misalnya ya seperti itu. Padahal yang kita lakukan, kita memang memakai bahan daur ulang, memang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak atas sampah plastik ya, kemasan plastik. Nah itu kita lakukan dengan proses yang hygiene, dengan teknologi tinggi, termasuk sertifikat halal, BPOM, FDA segala macam kita dapatkan, sehingga kita bisa pakai lagi. Dan memang salah satu kekurangan dari bahan daur ulang adalah memang dari sisi tampilan itu Warna. kurang bening seperti kemasan yang virgin. Nah itu sebabnya kita kasih istilahnya koloran atau apa pewarna itu, sehingga warnanya memang tidak bening. Nah ini contoh juga yang 100% dari bahan daur ulang. Jadi ini bukan lagi mengambil bahan baku dari minyak bumi, tetapi memang bahan daur ulang. Jadi itu upaya kami untuk mengurangi dampak lingkungan seperti itu. Ada pertanyaan, kan ada tingkatan air tuh, ada yang harganya 15.000 satu ini, ada yang ini, ada bahkan ada air yang katanya kalau diminum bisa dapat jodoh ada. Di mana kan? Nah, pertanyaan saya adalah bahwa apa sih yang membedakan air yang disajikan dengan harga mahal? Ini loh Kang, air yang paling bagus dengan air yang saya minum tiap hari. Kan ada juga kalau saya bertamu ke teman-teman kelas menengah, kasih air ini mereknya ini beda. Apa yang bedakan? Kan sama-sama air. Ya, sebenarnya lebih ke bagaimana kita menjaga kualitas dari air itu sendiri. Kita pastikan kita berikan kualitas yang terbaik. Kemudian memang ada beberapa komponen. Kalau kita melihat produk cost itu ya dari suatu produk KMDK semacam ini ada beberapa komponen. Jadi sebagai salah satu contoh, misalkan produk ini kebetulan 100% dari bahan daur ulang. Kemasan atau bahan baku kemasannya memang lebih mahal kan. Jadi lebih mahal daripada yang mungkin belum memakai bahan daur ulang misalnya. Itu contohnya. Kita masuk hotel. Ini kan dikasih air pakai botol tuh. Botolnya botol beling kata orang Sunda kan, botol kaca kan. Nah, dibuka kan langsung, cara bukanya juga gampang. Ya kan, harganya mahal tuh, 15.000 botol kecil. Nah, isi airnya sama nggak sih dengan isi Aqua yang saya beli 2.500 perak?
atau 2.000 perak. Kalau itu untuk mereknya produknya Aqua Aqua sama Pak. Iya. Tapi kan tadi kemasannya itu kaca, lebih berat. Jadi Iya. logistiknya Yang lebih membedakan air perusahaan ini dengan perusahaan ini, airnya apa botolnya? Airnya dulu. berat. Airnya dulu Pak. Airnya. dulu. Apa yang membuat mahal? Airnya apa botol? Kalau dari sisi biaya itu kemasannya lebih mahal. lebih mahal. Bukan. Apa yang membuat Antara satu merek dengan Iya. merek lain. membuat yang lain lebih bergengsi? Air itu lebih bergengsi. Apa yang membuat air itu Mereknya. lebih bergengsi Sebenarnya, gitu loh? iya. Botolnya apa isi airnya yang berbeda? Gini lah, saya beli air nih di hotel bintang 5 gitu loh. Botolnya kemasannya beda, pakai botol beling, klek kayak kelas menengah. Kalau jamuan tamu-tamu negara bisa klek gitu loh. Iya. Apakah jamuan tamu negara yang airnya disajikan tuh sama dengan air ini? Sama. Selama mereknya Aqua Selama sama. mereknya Aqua sama. Nah, kalau beda merek, Nah itu marketing. Kalau merek sih itu Kita nggak bisa lebih komentar ke arah- merek lain iya. kan. nggak artinya kalaupun beda merek sumber air nama sama. Belum belum tentu. Ya sama dari Gunung Jawa Barat. Ya, Dari gitu Jawa loh. Baratnya mungkin Bedanya beda. cuman ada yang di gunung sana Cianjur, ada di Gunung Sukabumi, ada Tapi di Gunung sebenarnya Subang. belum tentu juga kan Iya. izin. Karena kebetulan kami memang dari pegunungan itu kami jamin. Tetapi ada juga kita nggak mau komentari merek lain, tetapi Iya. ada juga yang memproduksi dengan misalkan mengambil air misalkan di dataran rendah. dataran rendah misalkan Kota. di kota itu Kawasan Ada. industri. seperti itu. Ada. Ada. Yang daur ulang. Enggak juga. bukan. Yang Dari- bermerek. Bermerek juga. Nanti Merek saya juga kasih tahu sama industri. saya datengin. Jadi kalau boleh menambahkan komponen semuanya kan sebenarnya kita jual mereknya Pak Gubernur. Iya. Ya, kalau misalnya coba air Aqua ditaruh di gelas suruh bayar itu 3.000 nggak ada mau gitu. So merek itu dikelola tentu saja dengan tadi persepsi, kemudian ongkosnya, air baku, proses. Jadi ada proses, Kualitasnya. ada 400 parameter yang diuji di Aqua, nggak semua sama. Termasuk uji pestisida nih tempat Pak Suar. Ada air itu ada yang nggak diuji pestisidanya misalnya. Kemudian standarnya ada SNI dari Badan POM. Nah prosesnya ada air mineral, ada demineralisasi, ada reverse osmosis, ada air Macam-macam desalinasi, kategorinya. ada air penyulingan, jadi banyak banget Iya. dari BPOM. Sekarang tinggal gini aja, satu merek Aqua. Nah, satu merek Aqua. Gitu loh. Aqua yang kasih botol beling Ya. Sama. Nah, dengan Aqua botol plastik, Sama. airnya sama nggak? Sama. Kualitasnya Airnya sama. sama. Kualitas standarnya harga sama. kemasannya Jadi apa yang membuat mahal? Airnya apa botolnya? ongkos Kemasan. kemasan. Botolnya. Iya, kemasannya, ongkosnya. Kalau sama-sama Aqua ya. Iya. Iya, kalau sama-sama Aqua. Itu ya. Itu yang saya maksud. Karena marketing ini kan agak sulit. Sama-sama perempuan. Iya, iya. Kan? Tapi duduk yang satu jadi sekretaris, yang Iya. satu dirut. Mana yang lebih mahal? Yang dirut dong. Perempuannya sama, yang membedakan apa sih? Surat keputusan. Nah kalau di marketing sulitnya kan kayak iklan TV 30 detik. Jadi bagaimana memvisualkan supaya kita tahu Aqua itu airnya proses Sumber pengambilannya pegunungan. beda, tapi airnya standarnya udah ditentukan. Sama. Ya, soalnya saya udah percaya dari kecil nih. Minum Dari- Aqua. Jadi Karena jangan sampai saya kecewa Iya. nih. Kan kita Insya Allah klaimnya nggak kecewa. sumber pegunungan ya, air sumber pegunungan Iya. gitu. Jadi sama. itu tadi dites, kemudian diproses, Pak, kan nggak langsung dibungkusin. Nah prosesnya itu juga ada biaya, tentu saja ada standar. Kemudian dihantarkan, ada logistik. Kalau misalnya galon 19 kilo, sederhananya aja. Kalau ngirim barang JNE 20 kilo dari Subang ke Jakarta, pasti lebih dari 20.000. Sekarang propaganda iklan. Nah, propaganda dong. Kan saya baca media. Sebentar dulu. Komunikasi. Bukan. Propaganda hater. Ya. Oke, Ya kan? hater. Haternya hater adalah menculit. Aqua itu dulu miliknya orang Indonesia. Ya. Ah. Betul. Kemudian dibeli oleh Danone. Ya. Ya. Sehingga Aqua ini adalah air yang diambil di Indonesia, diminum orang Indonesia, duitnya dibawa ke luar negeri. Oh, Berapa persen yang uangnya ke luar negeri? kita masih pemegang saham lokal, alhamdulillah keluarga Pak Tirto masih ada. Berapa persen? Saat ini sekitar 15. 15%. Ya. Dan beliau masih duduk di direksi 85% siapa yang pegang saham? Danone. Karyawan Tapi juga. karyawannya tetap 11.500 itu mungkin mendapatkan 100% Ya Indonesia. artinya bahwa pasti ada uang yang keluar negeri. Ya, Karena namanya pemegang perusahaan. sahamnya Danone, kedudukannya di Paris. Prancis. Prancis. Jadi ada uang yang keluar negeri dari air ini yang diminum oleh kita karena pemegang saham mayoritasnya Danone. Sama Selayaknya dengan perusahaan ada PT tambang lain. emas di Indonesia Ya. kan Freeport kan ke Amerika Ya. kan gitu loh. Ya. Ya. Kan sama. Ya.
Kan harus dijujurin, Iya. karena itu yang menjadi propaganda politik. Betul. Politik apa? Kalau Indonesia itu kan semuanya politik. Politik apa? Politik yang anti terhadap Asik. Aqua, kemudian nanti Asik. larilah ke ngomong persoalan-persoalan Ya. di luar urusan air, tapi betul. urusan boykot produk. Nah, kayak gitu. Kan harus jelasin. Iya, Kan ini iya. masuk nih, kan saya mah kritis. Iya. Jangan Aqua dulu ini. Keluarga apa siapa? Pak Tirto. Pak Tirto. Sekarang Aqua ini Danon. Airnya uangnya lari ke luar negeri. Untuk itu jangan minum Aqua, minum merek ini. Kan orang Propaganda. kan ada iklan begitu. Iya. Gitu. Ya, Ada iklan begitu. Dan itu tantangan jadi buat bisnis karena harusnya orang beli produk karena produk benefit, manfaat produk, kemudian ditarik kemana-mana. Jadi akhirnya komunikasinya persaingannya jadi Ya tidak gini bagus. sama dengan gini cara ngejatuhin saya. Gitu loh. Oh iya, itu politik ya jelas. Gitu loh. Jangan pilih Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu kalau membangun baik. Gitu loh. Sosial iya. Tapi dia ini Sunda Wiwitan. Kan begitu. Ya. Untuk itu cari yang bukan Sunda Wiwitan. Kan sama Ya, dulu. betul. Ya kan begitu. Ya. Tapi kan kalau publiknya sudah melihat kinerja, hubungannya hidup baik, ya tetap aja dipilih. Iya, iya. Gitu loh. Karena waktu Danone Itu masuk maksudnya pabrik, sama. waktu Danone masuk pabrik 4, sekarang ada 20. Sekarang 20. Jadi emang ada perkembangan ekonomi dan dampaknya itu kelihatan. Dampak sosial, dampak Ya memang yang lingkungan. sangat sulit kalau pola-pola kontestasi politik dibawa ke bisnis, nah itu udah pusing. Nah itu sebenarnya ya itu sebenarnya gini, itu adalah kepentingan bisnis juga, Nah, ini dia. tetapi menggunakan mulut orang yang ngerti politik kan sama aja. Ya, Banyak itu jalan menuju rumah. bagus. Jadi kan ini kan perlu ya. Jadi saya itu sebenarnya mewakili konsumen, Ya. gitu Ya, loh. ya. Karena saya adalah konsumen, nggak main-main saya. Saya konsumen, maka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah selanjutnya ya. Yang terakhir adalah pemerintah Provinsi Jawa bertekad tidak boleh ada pungutan selain pajak air. Itu Oke, alhamdulillah. Nggak boleh selain pajak air, dan pajak airnya itu harus untuk kepentingan masyarakat, Ya. paling utama masyarakat setempat. Ya. Dan ke depan Papua pun punya program-program CSR harus diprioritaskan di setempat. Ya. Seringkali dan kalau bisa, nah, terakhir juga ini pabrik ngambil air dari Jawa Barat, Ya. ya kan? Ya. Nah, kalau bisa kantor pusatnya NPWP-nya di Jawa Barat. Karena produk Bapak kalau kantornya di luar Jawa Barat, bagi hasil pajaknya di luar Jawa Barat, air dari kita yang hancur dalam di kita, Bapak bayar bagi hasil pajak tertingginya di tempat lain. Kan tidak berkeadilan. Boleh dong kalau NPWP-nya kantor pusatnya mau di Sukabumi silakan, mau di Cianjur silakan, mau di sini silakan. Gitu loh, Pak. Iya. Kan ini bagian dari bagaimana berkeadilan. Kita hidup dari sini, maka kita harus baik pada tempat yang memberikan keberkahan pada kita. Kan sumber airnya dari Subang, Cianjur, Sukabumi kan? Bogor. Sama Bogor kan? Berarti baiknya harus pada gunung yang di Subang, gunung yang di Cianjur, gunung yang di Bogor, dan gunung yang di Sukabumi. Salah. Gitu, Pak. Insya Allah kebaikannya juga mengalir ya dengan gunung-gunung melalui CSR yang sudah jalan. Ya. Kan itu klaim ibu. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih berkomitmen begitu kayak saya loh. Kayak saya ini sampai hari ini saya berkomitmen. Saya pemimpin Jawa Barat, tinggal di Jawa Barat, saya tidak boleh main terlalu jauh keluar dari Jawa, membuang uang di luar Jawa Barat. Karena itu komitmen pemimpin. Ya. Gitu loh, Pak. Saya aku pun minta begitu. Ya. Gitu loh. Dan saya sudah buat surat untuk seluruh perusahaan air mineral untuk merubah transporter menjadi 2 sumbu dan mempersiapkannya diberi waktu 2 bulan. November, Desember, per 2 Januari harus menggunakan mobil-mobil kecil. Dengan tujuan kami lagi bangun jalan gila-gilaan. Kami ingin jalan di Jawa Barat dinikmati oleh banyak orang, awet, bukan hanya dinikmati oleh aku. Gitu, Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas banyak. Wagub, Terima kalau kasih boleh waktunya. ini tadi menyangkut tadi masalah air. Kemarin kan yang statement yang apa di sana kemudian diviralkan, kemudian dijadiin propaganda yang luar biasa. Konsumen jadi bingung. Karena Kang Deddy bilang bahwa oh ternyata sumur bor, sakitnya orang kayak ngebor di Bantar Gebang, kayak ngebor di Priuk gitu. Boleh kalau boleh di ini kan ada timnya, paling tidak ngebor itu kan cara Kan Bapak mengeluarkan airnya. menjelaskan, kan kalau saya main potong itu, nanti saya dianggap ada apa-apa dengan aku.
kan harga martabat saya. Oh, Kang Deddy udah datangin Aqua dikasih duit nih. Enggak gitu sih. Ya kan enggak pasti persepsi publik. Saya juga harus jaga integritas diri saya dong. Bapak punya integritas, saya juga harus dijaga integritasnya. Kalau integritas diri saya tidak dijaga, saya belain Aqua nggak akan didengar orang. Iya. Baik. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti dijelaskan nama Itu tersaji, itu sudah tersaji. Kan Bapak udah menyajikan lagi. Kan tadi sudah dijawab. Mana kualitas air yang lebih tinggi? Air pegunungan, air permukaan, air 30 meter, air 60 meter, air 100 meter. Ya, air 100 meter. Logika saya juga pakai. Sama yang paling dalam itu yang paling aman, Pak. Nggak ada masalah. Nah, itu kan. Nah, kemudian ya kan nanti sajiannya saya sajikan sampai terakhir ini. Saya nggak akan potong penjelasannya sedikit pun. Terima kasih. Terima kasih. Karena sekarang zaman sosmed itu aku jadi ya mudah-mudahan tapi teman-teman pasti sudah tahu. Pak, Ya. Bapak punya keyakinan kalau produk Bapak itu benar. Iya. Dikebukin siapapun dihancurin orang. Nggak akan bisa. Betul. Ya, insya Allah. Kebeningan air nggak akan bisa dikalahkan oleh kekeruhan air. Karena sekarang zaman Kayaknya tagline-nya ada beberapa banyak nih sekarang. Itu loh. Ya. Jadi nggak akan. Saya ngundang Bapak ke sini Terima kasih. dan direkam secara terbuka. Itu bentuk profesionalisme yang saya miliki. Ya alhamdulillah sebagai Pak, kalau saya mau jadi Transparansi. kan kalau saya mau jadi gaya-gayaan sebagai pejabat atau sebagai orang yang punya media sosial yang lumayan, saya kan bisa getok Bapak. Iya. Tapi kan bukan wataknya kan. Ya kan makanya, lebih baik jelasin gitu loh. Karena saya jaga integritas saya. Aqua jaga integritas, saya pun harus menjaga integritas saya. Siap. Terima kasih. Ya, Aqua tidak boleh diintervensi oleh saya, Bapak pun tidak boleh intervensi saya. Cuman bedanya adalah saya beli Aqua, Bapak tidak beli apa-apa pada saya. Tapi Bapak bayar pajak untuk Pemda Jawa Barat. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Atur banyak. nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Mau foto. Ayo, Mang. Mau foto.